Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Randi Aditya dari kelas 10 IPA 4. Nah, di sini saya akan melakukan tugas praktikum kimia, yaitu menganalisis dan menganaliti perkaratan atau korosi pada paku. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah, di sini kita ada 5 buah paku, lalu kita butuh 5 buah gelas plastik, dan juga bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan 4 larutan, yang dimana larutan pertama itu saya isi dengan air. Nah, larutan yang kedua saya isi dengan larutan garam. Larutan yang ketiga saya isi dengan larutan cuka ya. Dan larutan yang terakhir itu adalah minyak goreng. Oke. Langkah yang pertama yaitu masukkan 5 buah paku ke dalam masing-masing larutan. Kita masukkan. Di sini saya masukkan 1 sebagai kontrol saja, tidak dapat pakai kosong ya. Lalu paku yang kedua saya masukkan ke dalam air. Paku yang ketiga saya masukkan ke dalam larutan garam. Paku yang keempat saya masukkan ke dalam larutan cuka. Dan paku yang terakhir saya masukkan ke dalam larutan minyak goreng. Nah, setelah itu kita tunggu 5 hari untuk melihat bagaimana perbandingan paku-paku tersebut mengalami korosi di berbagai larutan yang berbeda. Setelah kita melakukan praktikum selama 5 hari ini, kita dapat mengetahui hasil dan data perbedaan antar paku manakah yang terjadinya korosi di setiap masing-masing larutan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan sampai dengan penugasan yang ada pada praktikum yang saya lakukan ini. Nah, mulai dari tujuan ya. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, agar kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya korosi pada paku. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui perbedaan antar paku manakah yang terjadinya korosi di setiap masing-masing larutan.
Nah, yang ketiga, agar kita dapat mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi paku tersebut mengalami perkaratan atau terjadinya korosi. Nah, rumusan masalah yang saya buat pada praktikum ini akan saya jelaskan. Ya, yang pertama itu bagaimana cara kita mencegah terjadinya korosi pada paku. Yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya korosi pada paku, dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan korosi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan hipotesis dari rumusan masalah yang tadi saya buat dalam praktikum ini. Yang pertama, cara mencegah terjadinya korosi pada paku yaitu dengan cara mencampurkan larutan asam nitrat ke dalam air hangat dan mengoleskannya ke permukaan besi. Nah, yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada paku meliputi yang pertama, air dan kelembapan udara. Yang kedua, elektrolit. Yang ketiga, permukaan paku yang tidak rata. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Nah, yang ketiga, korosi merupakan peristiwa perkaratan yang dimana besi bereaksi dengan oksigen sehingga dapat menimbulkan yang namanya kerusakan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan data dan pembahasan yang saya dapat dari praktikum yang saya lakukan. Telah kita ketahui bersama, setelah kita melakukan praktikum ini, kita dapat membedakan bahwasanya pada gelas yang pertama yang berisi paku ini yang disebut sebagai kontrol ini tidak mengalami korosi dikarenakan adanya reaksi kalsium diklorida hidrat yang menyerap kelembapan udara. Nah, pada gelas yang kedua ini yang berisi larutan air ini mengalami korosi atau perkaratan. Penyebabnya itu dikarenakan terjadinya paparan oksigen dan air dan oksigen atau udara secara terus-menerus. Nah, pada larutan garam ini, yang pada gelas ketiga ini larutan garam ini terjadi korosi atau perkaratan dikarenakan larutan garam itu lebih konduktif sehingga dapat mempercepat laju terjadinya perkaratan atau korosi pada paku. Nah, pada gelas yang berisi asam cuka tidak terjadi sama sekali korosi dikarenakan asam cuka itu elektrolit lemah serta sifat asamnya itu lebih korosif dibandingkan basa dan garam. Nah, larutan terakhir yaitu larutan minyak goreng tidak mengalami korosi ya. Lihat, tidak mengalami korosi dikarenakan minyak goreng itu sifatnya itu sama dengan oil, yaitu sebagai pelumas. Di sini saya juga akan menjelaskan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya jelaskan yaitu saya dapat menyimpulkan bahwasanya pada praktikum ini paku mengalami korosi bila terkena air atau udara atau oksigen secara terus-menerus. Sedangkan pada larutan cuka dan minyak itu tidak terjadi korosi dikarenakan pada larutan minyak goreng itu bukanlah zat pereduksi yang baik, dan asam cuka itu merupakan asam larutan elektrolit lemah. Nah, agar tidak terjadinya korosi, jangan sampai besi itu terkena dengan air ataupun larutan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi sehingga dapat menyebabkan perkaratan pada paku atau besi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan penugasan 2. Jawaban penugasan 2 yang pertama yaitu reaksi paku. Nah, jawabannya di sini Fe plus O2 menghasilkan besi 3 oksida. Nah, oksidatornya yaitu oksigen dan reduktornya yaitu besi atau Fe. Nah, jawaban nomor 2 yaitu kita dapat mencegah korosi pada logam seperti besi dengan cara mencampurkan asam sitrat ke dalam air hangat lalu mengoleskannya ke permukaan besi. Nah, ataupun dengan mengoleskan pelumas atau oli atau minyak goreng ke permukaan besi. Nah, jawaban nomor 3 yaitu cara yang dapat dilakukan untuk menghambat korosi pada besi yaitu meliputi
pengecatan, pelumuran dengan pelumas, pembalutan dengan plastik, tin plating, chromium plating, dan lain-lain. Nah, jawaban nomor 4 yaitu peristiwa lain yang menggunakan prinsip redoks dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya zat pemutih, fotosintesis, serta pembakaran. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video praktikum korosi pada paku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.